Tepat di bawah permukaan Teluk Persia yang keruh, sebuah aset militer senilai 3 miliar dolar sedang mengintai. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang terjadi saat ini juga. Meskipun berada di perairan dangkal yang penuh dengan lalu lintas kapal tanker dan kebisingan, kapal selam nuklir Amerika ini benar-benar tidak terlihat oleh sonar Iran. Bagaimana mungkin benda seberat 7.000 ton menghilang begitu saja? Selamat datang di Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah fisika di balik invisibility akustik. Kita tidak bicara soal sihir, tapi soal manipulasi gelombang suara yang ekstrim. Kita akan membahas bagaimana lapisan karet khusus memakan suara dan bagaimana reaktor nuklir bisa beroperasi lebih senyap daripada bisikan manusia di perpustakaan. Di perairan sempit dekat pantai Iran, hukum perang laut tradisional sedang ditulis ulang oleh teknologi hantu ini. Mari kita selami. Pertama, kita harus paham arenanya. Teluk Persia itu adalah mimpi buruk bagi kapten kapal selam. Kenapa? Karena kedalamannya rata-rata hanya 50 meter. Bagi kapal selam nuklir raksasa, beroperasi di sini ibarat mencoba menyembunyikan gajah di dalam kolam renang anak-anak, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dasar laut yang dangkal memantulkan suara sonar seperti bola pingpong di ruangan beton. Ini menciptakan kekacauan akustik yang disebut reverberation. Namun justru kekacauan inilah yang dimanfaatkan oleh Amerika. Mereka bersembunyi di balik tirai kebisingan lingkungan. Di Teluk Persia, suhu air permukaan bisa sangat panas, sementara di dasar lebih dingin. Perbedaan ini menciptakan lapisan thermocline. Thermocline bertindak sebagai cermin suara. Sonar dari kapal permukaan Iran akan memantul balik ke atas, tidak bisa menembus ke bawah tempat kapal selam bersembunyi. Ditambah lagi dengan salinitas atau kadar garam yang tinggi. Air yang lebih asin dan padat mengubah kecepatan suara, menciptakan distorsi. Kapal selam kelas Virginia dirancang khusus untuk mengeksploitasi titik buta fisika ini. Mari kita lihat anatominya. Ini bukan sekedar besi baja. Seluruh lambung kapal dilapisi oleh ubin anekoik. Bayangkan ini sebagai kulit siluman. Ubin-ubin ini terbuat dari polimer karet sintetis yang direkayasa secara presisi. Fungsinya menyerap gelombang sonar aktif musuh. Ketika gelombang sonar menghantam lambung baja biasa, ia memantul kembali dengan keras memberitahu musuh, "Aku di sini." Tapi dengan ubin anekoik, energi suara itu diubah menjadi energi panas mikroskopis. Sinyal itu mati saat menyentuh kulit kapal. Ini mirip dengan teknologi pesawat siluman, tapi untuk suara. Di kedalaman 50 meter, keheningan adalah pelindung utama. Masalah terbesar kedua adalah baling-baling. Baling-baling tradisional menciptakan gelembung udara yang meledak, disebut kavitasi. Ledakan gelembung ini sangat bising. Di sonar, suaranya seperti palu yang memukul tong besi. Sangat fatal. Solusinya, sistem propulsi pump jet. Alih-alih baling-baling terbuka, rotornya dibungkus dalam selubung saluran. Desain ini mengontrol aliran air dan tekanan, mencegah pembentukan gelembung kavitasi bahkan pada kecepatan tinggi. Bandingkan dengan kapal selam diesel elektrik lama milik Iran, mereka harus sering naik ke permukaan untuk mengisi baterai momen paling rentan. Kapal selam AS menggunakan reaktor nuklir S9G. Ini memberi mereka jangkauan tak terbatas tanpa perlu muncul ke permukaan. Tapi reaktor juga bising karena pompa pendingin. Inovasi terbarunya adalah sirkulasi alami. Pada kecepatan rendah, pompa dimatikan. Reaktor mendinginkan dirinya sendiri melalui konveksi panas. Hasilnya, hening total. Bahkan lantai di dalam kapal selam dibuat mengambang. Dek tempat kru berjalan tidak menyentuh lambung kapal secara langsung. Bantalan karet penyerap getaran memisahkan setiap mesin dari badan kapal. Jika ada kru menjatuhkan kunci Inggris, suaranya tidak akan tembus ke air. Kembali ke Teluk Persia. Pola lalu lintas kapal tanker minyak yang padat adalah selimut pelindung bagi kapal selam ini. Suara gemuruh mesin kapal tanker menutupi jejak akustik apapun yang mungkin tersisa dari kapal selam. Ini disebut taktik shadowing. Kapal selam ini tidak hanya bersembunyi. Mereka mengawasi sensor canggih di tiang fotonik menggantikan periskop kuno. Mereka bisa merekam video definisi tinggi dari aktivitas pantai Iran tanpa harus menaikkan tiang sepenuhnya ke permukaan. Dan jika situasi memanas, kapal selam ini bukan hanya pengintai. Mereka adalah gudang senjata bergerak. Sistem VLS memungkinkan mereka meluncurkan 12 hingga 40 rudal Tomahawk dalam hitungan detik. Namun ancaman terbesar bukanlah rudal, melainkan pasukan khusus. Kapal ini memiliki lockout room.
Ruang ini memungkinkan tim Navy SEAL keluar masuk kapal selam saat masih menyelam. Mereka bisa menyusup ke pantai tanpa terdeteksi. Selain manusia, mereka juga menyebarkan UUV, Unmanned Underwater Vehicles, drone bawah air. UUV ini bisa masuk ke area yang terlalu dangkal atau berbahaya bagi kapal selam induk, bertindak sebagai mata dan telinga tambahan. Inilah inti dari pencegahan strategis. Iran tahu kapal-kapal ini ada di sana, tapi mereka tidak tahu di mana tepatnya. Ketidakpastian ini memaksa Komando Angkatan Laut Iran untuk bersikap defensif. Mereka harus selalu waspada terhadap hantu. Satu kapal selam kelas Ohio yang dimodifikasi bisa membawa 154 rudal jelajah. Itu setara dengan daya tembak seluruh armada kapal permukaan. Tapi mari kita kembali ke sains. Bagaimana sonar pasif bekerja? Ini pada dasarnya adalah mendengarkan. Kapal selam AS dilengkapi dengan rangkaian sonar derek. Kabel panjang penuh sensor yang ditarik di belakang kapal. Kabel ini menjauhkan sensor dari kebisingan kapal sendiri, memungkinkannya mendengar suara baling-baling musuh dari jarak ratusan kilometer. Iran mencoba melawan dengan ranjau laut dan kapal cepat kecil, taktik swarm atau kerumunan lebah, namun kapal selam tidak perlu naik ke permukaan untuk melawan mereka. Mereka cukup menghilang ke kedalaman. Bajai yang digunakan untuk lambung kapal ini, HY-80 dan HY-100, adalah rahasia militer yang dijaga ketat. Ia harus menahan tekanan hidrostatis yang meremukkan tulang, namun tetap elastis saat terjadi ledakan di dekatnya. Di dalam, kru hidup dalam siklus 18 jam, bukan 24 jam, tanpa matahari. Waktu menjadi relatif. Disiplin suara adalah agama, pintu dibanting, itu bisa berarti kematian. Peralatan dapur pun dilapisi karet. Sistem sonar modern tidak lagi hanya ping, mereka menggunakan analisis spektrum pita lebar. Komputer membandingkan suara yang didengar dengan database ribuan kapal. Ia bisa tahu jenis kapal, bahkan nama kapalnya. Masa depan perang bawah laut adalah AI. Algoritma pembelajaran mesin sedang diajarkan untuk membedakan suara udang dengan suara kapal selam. Di perairan dangkal yang bising, AI adalah kunci untuk melihat melalui kabut akustik. Kehadiran kapal selam ini memberikan Amerika opsi serangan pertama yang tak tertandingi. Ini bukan tentang memulai perang, tapi tentang memastikan lawan tahu bahwa mereka tidak bisa menang jika memulainya. Namun, risikonya tinggi. Tabrakan dengan dasar laut atau kapal lain di perairan sempit adalah bahaya nyata. Insiden USS San Francisco tahun 2005 membuktikan bahwa peta bawah laut tidak selalu akurat. Itulah mengapa Angkatan Laut terus memetakan dasar laut dengan detail resolusi tinggi. Dari lapisan karet hingga reaktor nuklir, setiap inci kapal selam ini adalah puncak rekayasa manusia. Mari kita bicara lebih dalam tentang kavitasi. Mengapa ini musuh nomor satu? Karena air mendidih pada tekanan rendah. Di ujung bilah baling-baling yang berputar cepat, tekanan turun drastis. Air berubah jadi uap lalu meledak kembali jadi cair. Bilah baling-baling kapal selam dikerjakan dengan mesin CNC presisi mikron untuk meminimalkan ini. Bentuknya adalah rahasia negara. Foto baling-baling kapal selam sering disensor atau ditutupi terpal saat di dermaga. Teluk Persia juga penuh dengan kehidupan laut. Suara biologis ini bisa menjadi kamuflase atau gangguan. Operator sonar terlatih bisa membedakan antara klik lumba-lumba dan transien mekanis dari katup yang membuka. Para ahli sonar ini adalah telinga emas. Mereka berlatih bertahun-tahun untuk mengenali tanda tangan akustik. Di perairan dangkal, tantangannya berlipat ganda. Pantulan dasar laut menciptakan hantu di layar sonar. Bayangkan skenario. Ketegangan memuncak. Iran menutup Selat Hormuz dengan ranjau. Kapal selam AS akan menjadi aset pertama yang masuk. Mereka memetakan ladang ranjau menggunakan sonar frekuensi tinggi. Mereka bisa meluncurkan drone penghancur ranjau tanpa terdeteksi, membersihkan jalan bagi armada permukaan. Upgrade terbaru, Block V Virginia Class, akan menambah modul muatan Virginia, memperpanjang kapal untuk lebih banyak rudal. Ini mengubah kapal selam serang menjadi kapal selam rudal strategis hibrida. Iran tidak tinggal diam. Mereka mengembangkan kapal selam mini kelas Gadir yang lincah di air dangkal. Kecil, sulit dideteksi sonar aktif karena ukurannya, dan bisa bersembunyi di celah-celah karang. Ini adalah permainan kucing dan tikus. Tapi di sini, tikusnya juga bersenjata nuklir. Kapal selam AS menggunakan sensor fusion, menggabungkan data sonar, elektronik, dan visual menjadi satu gambaran utuh. Komunikasi adalah tantangan lain.
Gelombang radio tidak menembus air dengan baik. Mereka menggunakan extremely low frequency atau buoy komunikasi yang diapungkan ke permukaan. Kapal selam ini bisa menyelam selama 3 bulan, batasannya hanyalah makanan untuk kru, isolasi total. Tidak ada internet, tidak ada telepon. Tekanan psikologis pada kru sangat besar. Perawatan lapisan anekoik sangat krusial. Jika satu ubin lepas, itu bisa menimbulkan kebisingan aliran air. Aliran laminar versus turbulen. Desain lambung kapal dibuat sehalus mungkin untuk menjaga aliran air tetap laminar. Setiap tonjolan, setiap lubang pembuangan dirancang ulang untuk tidak mengganggu air. Kehadiran silent service ini adalah pesan diplomatik yang keras tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa selanjutnya? DARPA sedang mengembangkan detektor anomali magnetik yang lebih sensitif dan juga komunikasi laser bawah air untuk transfer data kecepatan tinggi. Perubahan iklim juga mempengaruhi. Suhu laut yang memanas mengubah lapisan termokline, mengubah tempat persembunyian. Angkatan Laut harus terus memperbarui model oseanografi mereka. Data adalah senjata. Dibandingkan dengan Rusia atau Cina, teknologi akustik AS masih memimpin, tapi celahnya makin menyempit. Pada akhirnya, pertempuran di Teluk Persia bukan soal siapa yang punya peluru terbesar. Ini soal siapa yang bisa memanipulasi fisika dengan lebih baik, siapa yang bisa menjadi satu dengan lautan. Kapal selam kelas Virginia adalah puncak dari pengetahuan akustik selama 1 abad. Mereka adalah predator puncak di ekosistem buatan manusia yang paling berbahaya. Selama mereka tetap diam, mereka tetap mematikan. Ancaman tak terlihat adalah ancaman yang paling menakutkan. Bagaimana menurut kalian? Apakah teknologi stealth akan bertahan selamanya atau akan dikalahkan oleh sensor baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka pembahasan deep tech seperti ini. Terima kasih telah menyelam bersama kami di Kenapa Itu Ya. Sampai jumpa di kedalaman berikutnya.